bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau Roh. Di sini mengatakan bahwa Muhammad adalah Tuhan atau Rob. Harus wajib dijadikan Tuhan atau Roh. Nabi Muhammad itu bukan dijadikan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Apakah itu benar atau salah? Kita reaction dalam kesempatan ini. Semoga ini menjadi pencerahan untuk semuanya. Kita dengarkan dulu. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Anda sudah sadar, Anda sudah mengetahui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan atau Roh. Di sini mengatakan bahwa Muhammad adalah Tuhan atau Rob. Nurdin tidak akan menjelaskan terlalu melebar. Tetapi yang jelas, sahabat harus tahu di sini bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah, Rasulullah, utusan Allah, pesuruh Allah. Bahkan menjadi Nabi, menjadi Rasul itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Gitu. Jadi Sayyidnya para Nabi, para Rasul. Bahkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi besar Muhammad SAW itu menjadi makhluk yang paling mulia secara mutlak. Di sini kan maksud mutlak di sini bagaimana? Baik di dunia ataupun di akhirat, dibandingkan dengan apapun, siapapun, dimanapun, apapun. Nabi besar Muhammad SAW adalah makhluk paling mulia secara mutlak. Itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana ini dijelaskan oleh ulama-ulama tauhid diantaranya. Jadi Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan, tetapi itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka ada Muhammadun aba ahadim mirijalikum walaki Rasulullah wa khataban nabiyyin. Itu diantara dalilnya. Jadi di sini harus tahu Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tetapi Nabi Muhammad itu adalah makhluk utusan Allah, bahkan makhluk paling mulia secara mutlak. Kita lanjut. Atau Robnya umat Islam yang harus wajib dijadikan Tuhan atau Rob. Yang harus atau wajib dijadikan Tuhan. Nah, ini tidak benar ini. Bukan dijadikan Tuhan, tetapi beliau itu adalah menjadi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu diturunkan ke muka bumi itu di samping untuk menyempurnakan akhlak. Ini penjelasannya seperti ini. Dulu di zaman dulu itu akhlak sudah bagus sebagiannya, tetapi belum sempurna. Makanya ada hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Turunnya Nabi besar Muhammad SAW ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Yang selanjutnya di sini harus tahu bahwa, coba kita ulang sekali lagi supaya lebih dimengerti. Umat Islam yang harus wajib dijadikan Tuhan atau Roh. Nabi Muhammad itu bukan dijadikan Tuhan, tetapi beliau itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau itu dijadikan uswah, suri tauladan yang baik. Kalau ada contoh, maka Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Contoh terbaik. Ini dalam segala hal. Al-Islamu dinun samilun jabil hali. Dalam tidurnya, dalam bermusyawarahnya, dalam bergaulnya, dalam jihadnya, dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya, dalam dakwahnya, apapun itu Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah. Bukan dijadikan Tuhan, itu jadikan suri tauladan yang baik. Karena memang secara fakta dengan data yang autentik, data yang bisa dipercaya, Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah. Kemudian dalam masalah haji, ibadah haji, umrah bagaimana? Itu sama saja. Itu uswatun hasanah. Karena kemudian itu ada khususiyah, ada spesial, yang mana di situ itu gak boleh diikuti. Itu khusus spesial untuk Nabi besar Muhammad SAW. Kita jangan ngiri. Nikmati saja, syukuri saja dengan syukur yang terbaik kepada Allah. Itu kepada Allah bagian kita, porsi kita. Alhamdulillah, syukur ya Rabb. Jangan iri karena kita dalam kerjanya juga.
sangat jauh berbeda. Bagikan langit dan bumi, kerja kita dengan tugas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi di sini yang membuat pernyataan bahwa Nabi Muhammad harus dijadikan Rob atau Tuhan itu salah. Itu tidak benar. Nabi Muhammad itu dijadikan uswatun hasanah untuk kita. Karena memang Allah menjelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik, suri tauladan terbaik, segala hal itu diberikan contoh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya tidak salah ketika itu Kangjeng Rasul itu adalah Quran berjalan. Karena Kangjeng Rasul itu kada khuluqul Quran itu. Ini bukan dijadikan Tuhan Nabi Muhammad itu, tapi dijadikan uswatun hasanah untuk kita supaya kita itu selamat, bahagia, sejahtera, zahir batin dunia akhirat. Kita lanjut. Rob, ini bagaimana Anda menyadarkan saudara-saudara Muslim Anda ini? Bukan menyadarkan saudara Muslim, ada Anda yang harus sadar. Ketiga, siapapun menyebutkan bahwa itu Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, Anda yang tidak sadar. Jadi kita berbicara pakai data, pakai fakta, pemahaman yang benar. Yang tidak sadar itu menyebutkan Nabi Muhammad Tuhan. Justru ketika siapapun, kan? Ayo, saya sekedap deui. Sekedap deui. Kelak. Jadi ketika orang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, itu contoh dalam segala hal, itu menjadi motivator terbaik, makhluk paling nomor satu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu orang yang sadar hidupnya ini harus pembiasaan seumur hidup dalam kebaikan, dalam sholat berjamaah, dalam ilmu, dalam ibadah, dalam segala hal kebaikan-kebaikan. Justru itu orang yang sadar. Jadi justru orang yang tidak sadar itu orang yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu harus dijadikan Tuhan, bukan dijadikan Tuhan. Itu. Muslimin itu tidak mentuhankan Nabi Muhammad. Kalaupun ada tawasul, umpamanya ada hadharah, ada istighosah, bukan menuhankan Nabi Muhammad, tapi itu istighosah, itu rekomendasi. Rekomendasi terhadap yang baik itu baik. Karena tidak boleh menyembah Nabi, menyembah wali gak boleh. Tetapi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wahdahu la syarikalah. Kita lanjut. Begini Bang Edis, saya juga tidak munafik ini. Bagaimana kita untuk memberi pemahaman kepada mereka? Karena Memberi pemahaman kepada mereka. Abang sebetulnya yang menjadi lawan bicara Bang Edis ini, Anda memberikan pencerahan, penjelasan kepada Bang Edis. Seharusnya begini Bang Edis, Muslimin itu sudah sadar. Anda yang belum sadar menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu harus dijadikan Tuhan. Bukan dijadikan Tuhan, justru Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Segala hal itu Rasulullah adalah contoh terbaik, suri tauladan terbaik. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kita lanjut. mereka sendiri pun tidak. Kadang-kadang ada yang belajar, ada yang tidak. Mungkin bagi yang sudah belajar mungkin memahami. Nah, begitu Bang Edis. Tapi kalau Iya, yang sudah belajar pasti memahami Nabi Muhammad adalah utusan Allah, suri tauladan terbaik, bukan Tuhan. Itu yang sudah belajar. Kalau yang belum belajar mungkin bahkan sangat tidak tahu itu, atau itu tidak membela yang benar, mungkin akan menyebutkan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Itu kan sesat. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, utusan Allah, Rasulullah. Kita lanjut. Tapi kalau yang tidak belajar, hanya mereka tidak pernah bisa memahami, itu gak susah juga Bang Edis memberi pemahaman. Iya, Anda berbicara seperti itu sebetulnya ke Bang Edis. Sulit Bang Edis itu menerima pemahaman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena di sini keimanan, logika, itu termasuk itu fikih siasah, itu harus dipersiapkan ilmu debatnya juga. Kitabnya diantaranya Waladiyah, termasuk itu kitab Izharul Haq, atau siapkan. Kita lanjut. Pemahaman kepada mereka, apabila kita berikan kepada mereka pemahaman yang seperti itu, mereka akan mengatakan kita itu sesat. Iya, orang yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan itu sesat. Yang menyebutkan itu Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak baik itu sesat.
Yang benarnya Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia secara mutlak. Yang benarnya adalah Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri tauladan. Itu. Yang benarnya adalah Nabi Muhammad itu menjadi sebab terbaik untuk keselamatan kita zahir batin dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, setelah kita melihat tadi video bahwa yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah harus dijadikan Tuhan, kita semakin paham dalam kehidupan ini. Kita harus benar-benar mempertebal keimanan. Kita menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Kita juga harus membiasakan ibadah seumur hidup. Kita juga harus meningkatkan, memperbaiki akhlak kita, dan kita tentunya kasabnya juga harus yang halal itu. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Sebab di zaman sekarang itu hati-hati, banjirnya aliran sesat, banjirnya maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik, sudah sangat tidak terbendung. Untuk itu sudah waktunya kita merapat kepada ulama habaib dan tali. Insya Allah ketika tauhid kita itu dibenteng, ketika iman kita itu dibenteng dengan ilmu itu, karena memang ilmu itu untuk benteng iman kita supaya tidak dicuri oleh setan dan iblis, maka kita harus benar-benar mempertebal keimanan kita. Di antaranya dengan menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah waktunya sahabat santri kita itu memperbaiki diri, kita siap-siap menghadiri kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nanti akan dikenalkan dengan kitab-kitab tauhid, Tijan Ad-Daruri, Sanusi, termasuk itu Kifayatul Awam, Johara Tauhid, Umul Barohin, Hudhadi atau Hudhudi, dan lain sebagainya. Kita akan semakin paham, oh tauhid yang benar adalah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia secara mutlak. Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan terbaik. Nanti kita akan diberi pemahaman yang benar oleh guru-guru kita. Di samping kita harus dengan sopan kita dalam belajarnya, di samping itu kita harus punya sanad dalam keilmuan. Al-isnadu minad din, walau lal isnadu laqala man syaa masa. Supaya kita tidak bicara seenaknya, seenak jidat kita bicara dengan benar, baik dan maslahat. Karena kita itu dituntun oleh guru-guru kita sebabnya, yang hakikatnya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha segalanya, yang maha sempurna. Sekian, ditunggu ribuan video kandung yang semakin menarik, yang dengan fakta, dengan data, tentunya dengan pemahaman yang luar biasa insyaallah. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.